Sungguh hari yang panjang dan melelahkan. Suasananya sangat sepi ketika aku menunggu kereta sendirian. Saat itu hampir tengah malam dan sangat gelap di luar sana. Sampai-sampai aku hanya bisa melihat kakiku saja, serta cahaya kecil dari kejauhan. Untungnya aku tidak menunggu kereta dengan lama. Segera aku naik ke pintu gerbang nomor 2. Hanya ada 2 orang pria di gerbong ini. Tidak biasa untuk waktu selarut ini. Udara gerbong bercampur bau asap rokok dari pria tua di seberang pintu keluar. Dia sedikit memandangku ketika aku masuk dan mengambil tempat duduk. Aku duduk dan melihat pria satunya. Duduk di seberang pria tua perokok. Dia hanya berjarak 5 tempat duduk denganku, tetapi wajahnya ditutupi tudung jaketnya. Jadi aku sedikit susah untuk melihat wajahnya. Matanya aku rasa aku bisa melihatnya dengan jelas. Yang satu normal, tetapi mata satunya berwarna merah, di mana harusnya berwarna putih dan hitam. Dia kemudian membalas pandanganku, hampir dengan ekspresi yang menyakitkan. Aku tersenyum kepadanya untuk memecah suasana. Tapi dia tetap memandangiku. Aku melihat keluar jendela, mencoba mengacuhkan pandangannya. Tapi aku tetap bisa merasakan pandangan dinginnya kepadaku. Lampu gerbong mulai berkedip dan mati untuk sesaat. "Maaf Pak," kata suara di speaker dalam gerbong. "Kami akan memperbaikinya di pagi hari. Maaf atas ketidaknyamanannya." Perutku terasa jatuh dan aku berjuang mengontrol nafasku, mengingatkanku tak ada alasan untuk kutakut dengan kegelapan. Aku adalah... Belum selesai aku mengatakan kalimat itu, lampunya tiba-tiba menyala kembali. Terima kasih Tuhan. Aku tidak sadar kalau mataku terpejam. Sedikit menghela nafas, aku membuka mataku untuk melihat pria dengan mata yang aneh. Ternyata dia sedang menatapku. Dan tempat duduknya sekarang hanya berjarak 2 kursi denganku. Kemudian mataku beralih, melihat si pria tua perokok. Ternyata dia tetap di tempat duduknya, menyulut rokok lagi dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Kereta sedikit berguncang. Aku takut untuk melihat pria bermata merah. Aku tidak ingin melihatnya. Aku takut untuk bergerak, bahkan bernafas. Aku mencoba untuk menenangkan diri. Semua akan baik-baik saja, batinku. Mungkin aku kelelahan, bahkan mungkin aku hanya sekedar paranoid, seolah sedang dilihat pria bermata merah. Padahal sebenarnya tidak. Lampunya berkedip lagi, kemudian kembali mati. Aku lantas menahan nafas, menunggu lampu menyala lagi. Sesaat kemudian lampunya pun menyala, dan si pria bermata merah sudah duduk tepat di sebelahku. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Aku pun kaget, lalu mundur ke arah belakang. "Apa-apaan ini, Bung? Kau pikir apa yang sedang kau lakukan?" Dia tidak merespon. Sebaliknya si perokok dengan marah berkata, "Dengar nak, jika kau ingin aku tidak merokok, kau cukup berkata dengan sopan kan?" "Bukan Anda Pak, tapi si pria ini."
Si perokok memandangiku dengan sesaat, lantas kebingungan. Di sini cuma ada kita berdua saja. Kamu baik-baik saja? Si pria bermata merah tidak bergerak atau merespon, hanya memandangiku. Lampunya kemudian berkedip kembali, lantas kembali mati. Aku menjatuhkan tubuhku di dudukan toilet. Tanganku bergetar, kakiku lemas. Bahkan aku dapat mendengar setiap tarikan napas yang aku hembuskan. Aku yakin ini tempat persembunyian yang aman. Aku benar-benar takut kalau mereka sampai menemukanku. Aku yakin aku takkan selamat di tangan mereka. Aku membuka telingaku lebar-lebar, mendengarkan kalau-kalau mereka masuk ke dalam ruangan ini. Tangan dan kakiku basah, keringat membasahi tubuhku. Bahkan aku tidak memperpedulikan keringat yang berjalan di dahiku dan menggantung membentuk butiran air di alis mataku. Ketakutan dan kewaspadaan benar-benar menyatu, menjadi adrenalin yang membuatku ingin menangis. Tiba-tiba suara pintu berbunyi. Aku mendengar suara pintu toilet terbuka. Jantungku seakan ingin meledak. Diikuti derapan langkah kaki yang semakin lama semakin jelas terdengar. Aku bersandar di dudukan toilet. Napasku terengah-engah, bahkan sedikit sesak, karena aku menahannya agar tidak mengeluarkan suara. Langkah-langkah tersebut semakin mendekat. Aku mendekap mulutku dengan tangan kiriku, memastikan mereka benar-benar tidak mendengar deru napasku. Aku benar-benar ketakutan. Yang aku pikirkan bagaimana kalau mereka menemukanku. Aku melihat bayangan mereka dari bawah pintu toilet tempatku bersembunyi. Bayangannya berganti-ganti, seolah mereka mencari di sekeliling ruangan itu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka memegang gagang pintu toilet tempatku bersembunyi. Orang tersebut memutar-mutar gagang pintu berusaha membukanya. Aku pun terkejut. Jantungku seperti terbakar. Napasku semakin kencang namun sesak. Aku mendekat mulutku lebih kencang. Aku tidak lagi dapat membedakan keringat atau air mata yang membanjiri wajahku ini. Yang aku pikirkan inilah merupakan akhir dari hidupku. Orang tersebut berhenti memutar gagang pintu. Beberapa derap langkah terdengar menjauh. Aku melihat bayangan orang tersebut juga menjauh dari pintu. Aku belum menurunkan tangan kiriku dari mulutku ini. Aku pun masih ketakutan kalau mereka tiba-tiba kembali lagi. Aku mendengar suara pintu tertutup dan tidak ada lagi derap langkah kaki. Aku yakin mereka sudah pergi.